Silakan Ridwan, pimpin doa dulu. Kita siapkan ya. Bersiap. Belum semuanya marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Diri siap. Beri salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Gimana kabar kalian hari ini? Oke. Sehat semuanya ya? Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah sarapan. Baik ya. Kita absen dulu. Abang Ilyas ada? Hadir, Bu. Ada Lia? Hadir Bu. Ahmad Ridwan? Hadir, Bu. Melati Safitri? Di grup sudah diinformasikan juga ya Safitri. Semoga cepat sembuh ya. Yang kedua, tanya kabar Melati. Pastikan besok dia bisa sekolah seperti biasa ya. Jenguk Melati ya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya. Mana hari ini kita akan belajar mengenai memahami etika dalam berinternet atau network etiquette. Jadi sebelum nanti Ibu jelaskan, Ibu ingin bertanya dulu nih. Apa yang sudah kalian posting di medsos media sosial kalian hari ini atau beberapa waktu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang posting sesuatu? Setiap hari posting sesuatu ya? Bisa kamu ambil hal negatif atau hal positif manfaat dari kamu memposting itu? Apa hal positifnya? Apa yang lain? Ketika kita memposting sesuatu, pasti kita ingin menampilkan sesuatu. Tidak semua yang kita posting itu sesuatu yang tidak baik, pasti ada yang baik kan. Tujuan orang memposting sesuatu pasti baik, tidak akan mungkin ada yang buruk. Berdasarkan pengalaman kamu kemarin ketika posting sesuatu, hal positif apa sih yang ingin kamu ambil dari memposting itu gitu? Ya sih, baik sih. Kemarin ada yang berkomentar Bu, katanya video saya itu kesannya seperti horor Bu. Emang posting apa kemarin? Sinematik membuat teh Bu. Oh, apa itu namanya? Sinematik. Sinematik. Iya Bu. Mau buat teh. Buat teh. Tapi kamu kasih background di depannya kayak ada video pengantar gitu ya? Iya Bu. Tapi dikomentari oleh yang baca terkesan horor. Ya, Itu positif atau negatif bagi kamu? negatif Bu. Yang posting sesuatu dan merasa itu positif, komentar juga positif. Sebenarnya saya Bu, Gimana Rasti? jadi kan Bu ceritanya kemarin saya buat vlog gitu Bu, keseharian saya. Nah jadi ada yang berkomentar katanya public speaking saya itu udah bagus katanya Bu. Dan videonya cukup bagus untuk bagi saya yang baru pemula. Itu udah kali berapa kamu mengunggah sesuatu? Pertama kali. Oh, pertama kali. Iya. Latar belakang kamu posting itu nggak apa? Untuk senang-senang aja sih Bu. Senang sambil belajar juga kali ya. Iya. Bagus ya. Betul. Tangan dulu itu buat Rasti. Oke. Berarti keseharian kalian sudah sering sih posting sesuatu ya. Hampir setiap orang, bukan hanya kalian, ibu juga, ya pasti akan memenuhi media sosial kita itu dengan postingan-postingan kita. Tergantung media yang kamu gunakan apa. Ada yang mungkin menggunakan Facebook, ada yang menggunakan TikTok, ada yang mau menggunakan IG juga, ada Instagram. Nah, kalau ibu sukanya menggunakan TikTok, ya karena TikTok itu kita bisa
meng-up itu tidak terlalu panjang. Gue juga suka sih menikmati orang meng-up sesuatu di TikTok, karena informasi-informasi itu bisa disampaikan secara kilat di situ. Bisa 30 detik aja atau 60 detik aja di situ ya. Tapi pesannya atau manfaatnya bisa ibu rasakan. Yang ibu rasakan juga pasti akan sama seperti apa yang kalian rasakan juga ya. Nah sekarang berdasarkan pengalaman kalian, tadi udah diwakili oleh Desi, Rasdi. Tadi Ridwan belum sempat jawab nih. Ridwan mungkin lagi masih mimpi ya Ridwan ya. Wah jawabannya dari Ridwan. Sekarang ibu ingin kalian sebelum kita belajar mengenai bagaimana memahami etika dalam berinternet atau network etiquette, ibu ingin kalian menuliskan bagaimana perasaan kalian ketika melihat respon orang lain terhadap unggahan atau postingan yang kamu lakukan, baik itu hari ini maupun beberapa waktu yang lalu. Perasaanmu gimana? Tuliskan perasaanmu ini di sticky note, kemudian tempelkan di papan tulis. Silakan bagikan Kak. Oke dulu si siapa nih? Ibu ambil acak aja. Perasaan saya sangat senang melihat komentar dari postingan saya karena komentarnya positif semua. Dan pesan-pesan dalam unggahan kalian itu selalu positif, sehingga respon orang juga insya Allah pasti positif. Oke, nah berkaitan dengan itu, maka sangat penting ketika kita mengunggah sesuatu itu mempertimbangkan beberapa hal ya. Pertama, pastikan apa yang kita unggah ini tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau dulu kan ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Sekarang bukan mulut lagi kan, tapi jari kita adalah harimaunya kita. Dengan menggunakan jari ini kita bisa berbicara apapun dalam media sosial, walaupun tidak berbicara secara langsung. Itu sudah menunjukkan bahwa kita sedang berbicara di dalam media sosial. Sehingga penting memilih kata-kata, penting juga memilih situasi dan kondisi, juga waktu. Nah, kalau kamu mengunggah saat ini kegiatan kamu sedang belajar, itu boleh nggak? Boleh nggak bisa ambil handphone up kegiatan kamu sedang belajar di lab pas gurunya nggak ada, itu boleh nggak? Itu tidak boleh. Ya karena suasananya atau waktunya itu masih dalam proses pembelajaran. Ya. Nah kaitan dengan nanti kita akan belajar bagaimana kita memahami etika dalam berinternet atau network etiquette. Itu ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai literasi digital. Ada yang masih ingat apa yang maksud dengan literasi digital? Oh, apa Wan? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan media digital dengan bijak. Oh, kemampuan menggunakan media digital dengan bijak. Betul, itu tangan dulu. Ada yang menambahkan? Itu masih belum lengkap itu. Ada yang bisa melengkapi? Kemampuan untuk menggunakan media sosial dengan bijak, bertanggung jawab dan aman. Oke, kemampuan menggunakan media digital dengan bijak. Bijak saja tidak cukup, harus aman saja tidak cukup. Yang ketiga harus bertanggung jawab. Setelah memposting sesuatu, mengomentari sesuatu, kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, baik itu positif maupun negatif. Oke. Selanjutnya, ingin bertanya lagi satu sebelum kita bagi ini. Pernah tidak di antara kalian posting sesuatu tapi sudah terlanjur di up, kalian menyesalinya? Ada yang mau menceritakan pengalamannya, udah terlanjur posting nih, aku udah posting udah banyak komentar kan, waduh, coba lu usah di up. Ada nggak yang punya pengalaman? Ada yang mau cerita nggak? Ada yang mau cerita? Oke. Jenny, silakan Jenny. Saya waktu itu mengunggah foto saya menggunakan filter, kemudian ada yang berkomentar itu berlebihan.
aplikasi Doti itu aplikasi apa ya? Filter, oh filter. Filter menggunakan Doti. Terus ada yang komentar bilang mirip sama Doti. Terus kamu hapus postingnya. Perasaan kamu setelah itu apa? Terus kedepannya bakal atau posting gambar-gambar itu lagi enggak? Jadi pembelajaran yang bisa kamu ambil adalah kalau kita memposting sesuatu pasti reaksi orang akan beraneka ragam. Tapi kita nggak bisa mengontrol komentar orang, pikiran orang terhadap kita. Oleh karena itu kita mesti bijak dalam bermedia sosial. Maka melalui literasi digital tadi kita harus belajar gimana caranya kita memiliki kemampuan untuk selain bijak kita juga bisa aman, selain bisa menggunakan alat itu ya, bisa juga punya kemampuan yang banyak dalam menggunakan media tersebut, tapi juga harus bijak, aman dan juga bertanggung jawab. Kemudian jangan jerak mengupload sesuatu hanya karena komentar-komentar netizen. Betul nggak? Nah, ada kan pengalaman orang biasanya beraneka ragam ya. Mau up sesuatu, setelah up sesuatu karena tidak tahan dengan komentar orang, dia jadi down, gitu ya. Nah, untuk memahami itu secara detail, selain kemarin kita udah belajar mengenai bagaimana itu literasi digital, penting sekali kita belajar mengenai bagaimana sih etika-etika dalam berinternet. Dalam kehidupan sehari-hari kita punya etika. Dalam internet juga kita harus mempunyai etika, karena ada undang-undang yang mengaturnya. Ya, pelanggaran yang terjadi dalam dunia internet itu ada undang-undang ITE yang mengaturnya. Undang-undang ITE yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengandung apa sih manfaatnya untuk kalian belajar mengenai etika dalam berinternet. Tujuannya adalah yang pertama ilmu yang manfaatnya untuk kita adalah dapat membangun komunikasi yang efektif. Jadi menggunakan media sosial itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi ada juga edukasi di dalamnya. Kita meng-up sesuatu bukan hanya sekedar tujuannya hiburan, tapi harus ada manfaatnya juga untuk orang lain. Selain untuk diri kita sendiri ya, kebahagiaan, kita happy, ya kan? Karena eksistensi juga kita diakui orang ini atas nama aku ini ada nih. Nah, kita juga harus punya manfaat untuk orang lain. Pertama manfaatnya adalah bisa membangun komunikasi yang efektif. Kita punya banyak teman deh kalau kita upload hal-hal yang positifnya ya. Betul nggak? Betul. Kalau positif yang kita bisa ambil, keuntungan yang bisa kita ambil, kita aktif di media sosial. Dalam tanda kutip hal-hal yang positif. Dan kita upload hal-hal yang positif. Kemudian menjaga keamanan dan privasi. Dengan belajar bagaimana network etika yang baik, maka kamu akan belajar bagaimana sih cara menjaga keamanan dan privasi kita sendiri. Ya. Kemudian menumbuhkan budaya online yang sehat. Jangan online tiap hari, tapi kamu nggak tahu bagaimana sih budaya online yang sehat itu, ya kan? Tetap eksis di dalam namanya, tapi dengan tetap menjunjung tinggi etika. Kemudian melatih tanggung jawab dan kritis dalam berbagi informasi. Nih, kritis dalam berbagi informasi oleh sembarangan, meningkatkan kemampuan menghargai pendapatan. Ya, tujuannya tadi selain kamu mendapatkan banyak ilmu, manfaatnya juga ada 5 manfaat yang bisa kamu dapatkan. Tujuan pembelajarannya, tujuan belajar mengenai network etiket adalah pertama apa? Silakan baca. Tujuan pembelajaran kita nanti supaya kalian kenapa? Supaya kalian memahami prinsip-prinsip dasar etiket. Dan yang kedua, dapat mengidentifikasi, jadi mengenali ya perilaku yang baik dan buruk dalam berinternet. Kemudian yang ketiga, memahami pentingnya privasi dan keamanan. Kalian paham pentingnya privasi dan keamanan data. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menciptakan komunikasi dan interaksi online yang positif dan bertanggung jawab. Ya, paham prinsip-prinsip dasar etiket, mampu mengidentifikasi perilaku yang baik dan buruk dalam berinternet, memahami penting privasi dan keamanan data, dan mampu menciptakan komunikasi dan interaksi online yang positif dan bertanggung jawab. Dan itu tujuan kita belajar etika internet hari ini. Itu ya. Jadi setelah belajar kamu harus bisa mencapai tujuan-tujuan ini. Oleh karena itu dalam pembelajaran kamu
simak. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan malu, jangan sungkan bertanya. Ya. Selanjutnya, nah, adapun alur kegiatan pembelajaran kita hari ini agar tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nanti Ibu akan mendemonstrasikan atau screenshot, karena Ibu kan adalah pengguna akun TikTok ya, pengguna TikTok, jadi Ibu punya akun. Ini menampilkan kepada kalian apa sih hal-hal yang biasa Ibu up di TikTok Ibu, dan apa saja komentar-komentar orang terhadap apa yang Ibu up, gitu ya. Bukan hanya diri kalian aja yang biasa memposting sesuatu, Ibu juga sebagai diri kadang-kadang ingin memposting sesuatu dengan tujuan bermanfaat. Selain bermanfaat juga di video itu kadang-kadang Ibu ambil foto-foto siswa Ibu karena mereka senang ada foto di situ gitu ya. Kemudian selain itu nanti Ibu akan tampilkan juga postingan orang terhadap apa yang Ibu up, menugaskan peserta. Setelah itu Ibu akan menugaskan kalian untuk menganalisis kasus ya, kasus-kasus yang terjadi dalam media sosial ya. Kemudian selanjutnya adalah kalian Ibu harapkan nanti bisa mempresentasikan hasil analisa pada kasus tersebut. Nanti dibagi beberapa kelompok. Ada kasus-kasus yang sudah Ibu siapkan di lembar soal. Ada 6 kasus ya. Dan nanti bagi kelompoknya karena jumlah kalian berapa? 35 ya? 35 mungkin satu kelompok ada yang 5, ada yang 6 orang ya. Membahas kasus, LKPD-nya nanti akan Ibu sediakan, akan Ibu sediakan. Kamu bisa cari sebagai referensinya itu di internet yang sudah tersedia ya. Kamu cari ya. Kemudian selanjutnya guru memberikan kesimpulan penguatan materi, refleksi bersama siswa. Kemudian nanti terakhir jangan lupa ada asesmen di akhir pembelajaran atau post test dengan menggunakan aplikasi Quizzes atau Weground ya. Kemudian hasil kerja kalian di akhir nanti LKPD-nya dikumpulkan, kemudian post testnya juga otomatis telah terimput dalam aplikasi yang Ibu pakai. Kemudian nanti selanjutnya Ibu akan informasikan apa plan kita di pertemuan berikutnya. Itu ya. Ya, alur kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah video yang telah pernah Ibu up ya di akun Ibu. Suaranya kurang keras kali ya. Nah, itu salah satu video yang Ibu upload di akun TikTok Ibu. Ini adalah aktivitas keseharian Ibu bersama dengan salah satu anak DKP ya, kelas 11 DKP, 12 DKP. Nanti kamu lihat komentar. Karena yang diunggah itu adalah aktivitas yang positif, secara otomatis responnya juga pasti positif. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ya walaupun tidak menutup kemungkinan kita harus siap ketika kita mengupload sesuatu yang positif. Tidak semua orang senang dengan uploadan kita, betul nggak? Bisa aja nih kita upload bagus, tapi kalau orang suasananya tidak senang gitu kan, nah pasti ada aja respon negatif. Tapi di sini nggak ada respon negatif deh. Semuanya responnya positif, semangat, wih keren, dan seterusnya. Nampak kan? Tuh. Nah, karena yang di-up juga, maka penting meng-up sesuatu atau upload sesuatu yang positif sehingga respon-responnya juga positif. Karena kalau respon positif akan memberikan energi positif juga untuk kita. Sebaliknya, kalau ada respon yang negatif, pengaruh nggak secara psikologi itu kita? Berpengaruh atau tidak? Ada nggak punya pengalaman misalnya upload sesuatu gara-gara ada yang komentarnya negatif, lalu sehari, 2 hari, bahkan seminggu nggak pernah lagi upload sesuatu? Mungkin ada kan? Karena ada kata-kata netizen itu atau neti yang padahal maksud kita tidak seperti itu.
tidak bersemangat lagi untuk mengupload video selanjutnya atau postingan selanjutnya. Tapi jika kita siap menggunakan media sosial, maka kita harus siap bertanggung jawab juga dengan berbagai risiko. Sesuai dengan pengertian literasi digital tadi, kemampuan menggunakan media digital dengan bukan hanya bijak, aman dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab bukan dengan yang positif saja, negatif juga. Oke, nih. Nah, Ibu ini menampilkan di depan ini ada sebuah video unggahan seseorang yang akhirnya ramai di media sosial, yang nantinya bisa kamu ambil pembelajarannya setelah menonton video ini. Kebetulan kasusnya ini adalah ada seorang influencer ya, namanya Lulu, yang mendatangi kayak mall gitu ya. Di mall itu ada anak PKL, anak PKL ini anak SMK. Satu saat itu bisa terjadi pada kita, ya. Atau kalau kamu anak SMK, bisa jadi terjadi pada ibu yang datang ke situ atau kamu yang menjaga. Itu nih anak SMK jurusan mungkin pemasaran, ya. Simak ya. Wanita sosialita yang mendadak viral di media sosial setelah mengunggah dirinya tengah melabrak siswi magang di sebuah swalayan di kota Probolinggo, Jawa Timur. Usai viral di video tersebut, ternyata sosok wanita itu setelah dibully oleh netizen terungkap bahwa ia merupakan istri dari seorang polisi berpangkat bribka yang masih aktif dinas di Polres Probolinggo. Gak mungkin lah batalin. Aku lewat kamu bilang gak dibatalin, gak dibatalin. Loh enggak, kan emang ini kan gak bisa, kan? Saya bilang batalin, gak batal. Batalin gitu loh. Aku itu kan dibatalkan dari aku, sama mungkin batalin. Aku lewat kamu bilang dibatalin, dibatalin. Loh enggak, kan emang ini kan gak bisa, kan? Saya bilang gini. Batalin. Jadi pakai break, cocok anak juga, coba ya. Menuding siswi magang tersebut berlaku tidak sopan saat melayaninya di swalayan tempat yang berbelanja. Video ini viral di media sosial setelah diunggah di akun TikTok Lulu Nuril. Tak puas memarahi siswi magang tersebut, Lulu kembali mengunggah video yang menyebut siswi magang tersebut sebagai babu alias pembantu yang semestinya melayani dengan sopan. Itu bukan macam apa kayak gitu. Bukan macam apa kayak gitu. Kalian itu negara yang itu dibayar. Saya bos kalian itu kasihan, bos kalian itu gak mungkin sama kalian ya. Kalian itu gagu. Kita ini kan sama. Ya ampun, kan dari dulu. Ada juga dari kalian si somong. Unggahan itu pun sontak mendapat kecaman dari netizen menyoroti sikap arogan Lulu yang dianggap justru menghinakan anak di bawah umur. Usai viral, sosok Lulu Nuril ini diikuti netizen, terungkap bahwa Lulu ternyata merupakan istri seorang polisi berpangkat bribka yang masih aktif dinas di Polres Probolinggo. Janjinya aku orangnya sama dia, janjinya itu kok sama dia, tapi hari itu belum jadi kerja. Influencer yang namanya siapa tadi? Lulu, ya. Komentar kalian simpan dulu. Kalau kita lihat kasus tadi ya, sebenarnya kalau tidak di-up di media sosial, bisa jadi yang salah itu anak magangnya. Betul nggak? Kalau kita lihat itu mah, kira-kira anak magangnya yang salah atau Lulunya yang salah? Bisa jadi, kita nggak tahu ya, bisa jadi anak magangnya yang salah. Tapi karena di-up oleh si Lulu, dia telah melakukan pelanggaran, apalagi anaknya ini usianya di bawah umur. Efeknya bukan, tapi dia tidak menggunakan media sosial secara bijak kan? Dampak buruk lainnya kebayang nggak dampaknya? Kira-kira apa sih dampak buruknya untuk si anak magang ini? Kira dampak buruknya apa? Di-up di media sosial loh. Secara psikologi yang dirasakan dia kira-kira apa? Malu, apalagi? Apalagi? Kira-kira bosnya nanti bakal apa? Sekolah yang mengirimkan dia menempatkan dari situ kena efek nggak? Bikin PKL yang ngangkat dari situ kena efek nggak? Keluarganya kena efek nggak? Nah si Lulu sebenarnya kan ada efeknya. Kedua-duanya itu pasti kena imbas dari unggahan itu. Betul nggak? Betul. Ya. Berkaitan dengan video itu, pelanggaran yang dilakukan itu pelanggaran etika kesopanan, privasi, dan juga serangan secara psikologi. Nah, oleh karena itu, supaya hal-hal tersebut tidak kita lakukan, terutama tidak menimpa kita seperti si Lulu ini, maka sangat penting kita mempelajari network etiquette. Nah, untuk network etiquette sendiri, kalau dalam bahasa Inggrisnya network etiquette ya. Sementara dalam bahasa Indonesia kita mengenal netiquette atau etika dalam berinternet. Ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kamu rasakan, kemudian juga video tadi telah Ibu tampilkan dan beberapa penjelasan juga telah juga sampaikan, maka penting kita mempelajari netiquette supaya kita bisa memposisikan diri kita untuk benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial, pastikan diri kita aman dari berbagai ancaman,
bisa ancaman fisik ataupun ancaman hukum, dan kita juga belajar bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial atau menggunakan internet. Memasuki era digital, rasanya tidak ada satu orang pun yang tak menggunakan media sosial. Hampir semua orang, dari kalangan anak-anak sampai kakek nenek misalnya kan. Nah, sering kan kita lihat kakek-kakek atau nenek-nenek yang ngupload video-videonya sedang gerak, kita kayak melihatnya nggak lazim ya, betul kan? Kalau ibu sih kalau melihat kayak gitu, ibu anggap zaman dulu nggak ada. Tapi tidak semua netizen itu mau memaklumi kondisi nenek itu kan? Pasti banyak kejadian. Netiquette atau dalam bahasa Inggrisnya tadi etika berinternet atau network etiquette, ini adalah istilah yang disebut atau familiar disebut orang sekarang, yang merupakan kata lain dari etika berinternet. Netiquette, etika dalam berinternet. Netiquette sendiri adalah seperangkat aturan dan pedoman harus dipatuhi saat berinteraksi di dunia maya guna menciptakan lingkungan online yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab bagi semua pengguna. Dalam kehidupan real sehari-hari kita punya norma-norma. Dalam media sosial juga kita harus punya aturan-aturan, namanya netiquette. Ya, jangan kamu kira dalam media sosial, dalam berinternet tak punya aturan. Ada aturan-aturan atau perundang-undangan yang berlaku yang tadi ibu sebut adalah Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Akibat lalai atau tidak bijak sembarangan menggunakan internet bisa memunculkan peraturan undang-undang yang lainnya. Undang-undang pornografi. Bisa ngupload sesuatu kawan sedang apa dengan menggunakan pakaian yang terbuka, itu bisa melanggar undang-undang pornografi. Apalagi yang diupload itu orang lain, foto temannya diupload. Bukan hanya undang-undang ITE. Sanksi keberatnya dalam penjara. Ya. Lanjut. Pentingnya netiquette pada era digital. Jadi pentingnya buat kita pertama membangun komunikasi yang efektif, ya, menjaga keamanan dan privasi, menumbuhkan budaya online yang sehat. Tuh, membangun komunikasi yang efektif. Jika komunikasi online tidak berjalan lancar sesuai dengan norma yang berlaku, tapi tidak ada masalah, aman-aman saja. Kemudian jaga keamanan dan privasi kita. Seringkali kamu lihat orang akses sesuatu, jika ada KTP, KTP-nya pasti wajahnya di blur, alamatnya di blur, gitu kan? Kalau ditemukannya KTP, gitu kan? KTP atas nama ini, alamatnya di blur, wajah orangnya di blur, itu salah satu cara untuk privasi tadi, keamanan data. Maka jangan suka sembarangan mengupload sesuatu yang berkaitan dengan data pribadi. Atau bahkan ada kan kejadian-kejadian misalnya dia mengupload aktivitas kesehariannya, dari mulai dia keluar rumah sampai dia turun ke sekolah. Itu biasanya mengundang orang-orang jahat. Oh, anak ini sudah begini, kebiasaan hari-harinya ini. Banyak kasus seperti itu. Maka bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jaga kerahasiaan data pribadinya, kamu tak boleh meng-up data orang, begitu juga dengan data kamu. Jadi aturan ini bukan hanya berlaku untuk dirimu sendiri, tapi juga kamu berlakukan pada orang lain. Kemudian menumbuhkan budaya online yang sehat tadi, otomatis dengan budaya online yang sehat, lingkungan digital pasti lebih positif dan interaksi satu sama lain pasti saling menghormati dan menghargai. Prinsip-prinsip netiquette, nah prinsip-prinsip netiquette itu harus kamu hafalkan. Setelah hafal, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang pertama itu harus hormat. Hormat itu bukan kamu praktikkan saja dalam kehidupan kamu sehari-hari ketemu orang, tapi dalam media sosial juga harus punya sifat hormat, menghormati semua pengguna yang ada di media sosial. Sopan dalam berinteraksi online itu harus menjaga kesopanan. Ya. Kemudian bertanggung jawab, apapun yang telah kamu lakukan, baik komentar positif, negatif, unggahan, kamu harus ambil resikonya dengan cara bertanggung jawab. Jangan hanya menikmati positifnya saja, negatifnya tidak mau. Ya. Etika penggunaan media sosial, apa saja etikanya? Pertama, hindari bullying. Jadi bullying itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misal bullying, kita kalau melihat orang misalnya kurus lalu kita panggil, rempeng, itu sebenarnya bullying. Itu udah body shaming kan? Tidak boleh. Kalau itu tak boleh dilakukan dalam dunia nyata, dalam media sosial juga tidak boleh. Kita kamu lihat orang menampilkan sesuatu lagi joget-joget, badannya kurus, lalu kamu bilang kayak rempeng, nggak boleh. Tawa, kita punya kejadian kayak gitu ya? Hormati privasi, ya sudah ibu sampaikan. Kawan lagi bisa penampil lagi jelek, bangun tidur rambut masih berdiri gitu kayak anak petir, lalu foto kamu upload nggak boleh. Di kosan misalnya gitu ada iseng-iseng. Semua itu diawali dari iseng. Maka kan punya basic ilmu. Kalau udah paham secara teori, enak prakteknya, betul nggak? Betul. Pahami dulu secara teori, tambahkan dulu wawasan kita. Sehingga nanti kita memudahkan kita dalam aktivitas utama dalam media sosial. Nih, jangan kasih foto apa ini orang. Aku mau ngambil fotomu ya boleh nggak? Putri ini kan, nah hari-hari saja misalnya nama orang nih, misalnya nama ini Putri Tunggul Agung, misalnya nih, lalu supaya kawannya sakit hati kamu panggil Tunggul. Kalau dia manggil aku Tunggul, langsung ini panggil Putri. Oh lah, kalau panggil Putri mana, bisa gitu kan? Nah, hari-hari aja kita penting bertanya kepada teman kita, kalau namanya panjang, kamu senangnya panggil apa? Panggil dia dengan nama yang paling dia senangi. Nah itu tuh, apalagi dalam media sosial juga sama. Orang udah buat nama akun secantik, mungkin kamu tahu pemilik akunnya itu, kamu panggil nama-nama di hari-hari, boleh lah, gitu ya. Kemudian bersikap positif, gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang positif seperti yang ibu tadi udah up kan, ibu demonstrasi di depan layar tadi, ibu up informasi, postingan sesuatu yang positif, otomatis juga respon orang pasti positif. Atau tadi yang dialami oleh Jenny,
Ini tadi upload filter menggunakan Rugi katanya. Itu kan sepertinya negatif kan? Ketika ada respon negatif, artinya jadi kedepannya nggak mau lagi kayak gitu kan? Ya harus punya sikap itu. Selanjutnya adalah hindari hoax. Jangan berikan informasi-informasi yang tidak benar, tidak valid. Pokoknya tidak sesuai dengan kenyataan itu tidak boleh. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, proses dulu kebenarannya. Lanjut. Mohon perhatikan. Nah, apa etika komunikasi online yang harus kalian lakukan? Jika ingin mengupload sesuatu, pilih kata dengan bijak, gunakan kata-kata yang sopan, hormat dan jelas. Komunikasikan dengan jelas. Hormati perbedaan, jangan pernah bawa latar belakang budaya dan hal lain yang bisa menimbulkan huru-hara, apalagi soal agama dan lain sebagainya. Nggak boleh ya. Etika, kalau mau berbagi informasi kepada orang lain, verifikasikan kebenarannya. Hindari hoax, berbagilah dengan bijak, ya. Kebenarannya kita akuratkan dulu, informasinya kita cek dulu, pastikan informasi kita sampaikan itu bukan palsu. Gunakan pertimbangan yang matang, bijaklah dalam memutuskan untuk membagikan informasi. Kalau tak penting, nggak usah dibagilah, ya. Walau uploadan kita hari ini kosong, nggak ada yang kita posting, nggak apa-apa daripada kita ngisi sesuatu informasi yang benar kan? Nah, etika perlindungan privasi, lindungi data pribadi kita, hargai privasi orang lain, jadilah pengguna yang bertanggung jawab. Etikanya ya. Selanjutnya, nah implementasi etiket bangun lingkungan online yang baik dengan cara mulai dari diri sendiri. Jangan sibuk mengomentari orang lain, mulai dari diri sendiri. Setelah kamu itu diri kamu dengan ini mulai di etika dalam berinternet, praktekkan itu dalam keseharian kamu. Mulai dari siapa? Mulai dari dirimu sendiri dan mulai dari sekarang. Kalau kemarin masih suka posting hal-hal negatif, setelah belajar ini jangan lagi posting hal-hal negatif ya. Edukasi orang lain, berbagilah pengetahuan yang positif. Kalau kamu misalnya suka bikin video, bikin foto, suka berjahit dan sebagainya, apakah hal yang positif? Tidak masalah. Kamu tampilkan, kalau ada orang bertanya, kamu bagi informasi kan. Kemudian laporkan pelanggaran jika ada hal-hal yang tidak kamu senangi ya. Misal kamu lagi pada hal-hal yang sangat sensitif, tiba-tiba ditampilkan temanmu, tapi sudah kamu ingatkan temanmu tidak tetap melakukan halnya. Atau ada ancaman-ancaman tadi yang dibilang ada orang jahat yang tahu kebiasaan kamu sering up sesuatu, lalu dia ngantor di rumah kamu. Kalau keadaan sudah berakhir, kamu melaporkannya kemana? Kemana kamu melaporkannya? Yang pasti bukan ibu ya, Asti. Kemana melaporkannya? Pihak berwenang atau penyediaan layanan. Ya, layanan ya. Karena di sini kan ada ya lembaga-lembaga yang terkadang mengurusi masalah itu ya. Tapi tindakan pertamanya adalah kamu lapor. Terus jangan lupa kalau lapor nanti itu tambah bukti, di screenshot bukti-bukti itu dan bawa ke tempat pengaduan, kalau polisi atau polisi ya. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ini ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang Ibu ingin melihat bagaimana pemahaman kamu terhadap jika terjadi pelanggaran etiket ya. Bagi dulu kelompoknya, satu kelompok 5 atau 6 orang. Silakan. Bagi kelompok dulu 5 atau 6 orang. Terus ambil lembar kerja ini, Ibu sudah sediakan 6 kasus ya. Ibu harapkan kalian bisa melakukan analisis terhadap kasusnya. Coba kelompok 1, siapa yang kelompok 1 nih? Ayo kelompok 1 silakan ambil. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 1 kasus 1 ya. Kelompok 2 kasus 2. Siapa yang kelompok 2? Siapa? Kemudian kelompok 3 kasus 3. Itu kelompok sudah. Kemudian kelompok 4, kita cari dulu teman-temannya. Kelompok 5. Cari dulu angka-angkanya. Kelompok 6. Oke, kelompok 6. Oke, baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya. Kalau ada yang ingin tanyakan, tanya dulu. Jangan sampai mengerjakan soalnya tidak sesuai dengan instruksi. Manfaatkan internet yang ada. Manfaatkan internet yang ada. Pastikan wifi yang tersedia untuk mencari tambahan informasi supaya kamu bisa menjawab atau menganalisis soal dengan baik ya. Soal studi kasus pelanggaran. Pastikan komputernya ready ya.
Tugas saya jelaskan. Pertanyaan yang pertama, kalian menganalisis kira-kira pelanggaran yang apa saja yang terjadi, paham ya? Paham, kemudian dampak negatif dari tindakan tersebut. Paham pertanyaan itu? Kemudian bagaimana seharusnya pelaku bertindakan? Paham? Oke, kasus yang pertama itu kelompok 1 kasus apa? Kelompok 1 kasusnya apa? Pelanggaran privasi ya. Kasus yang kelompok 2 apa? Kelompok 2 apa? Kelompok 2 mana? Oh, kekerasan verbal di kolom komentar. Kelompok 2. Kelompok 3 apa kasusnya? Kalau kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ini Bu, kasus 3 bahaya bagi memakai tanpa sertifikasi atau uang. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Atas apa? Oh, kelompok yang kasar. Kelompok 5. Analisis kasus Bu. Analisis kasus. Kelompok 5. Kasusnya apa kelompok 5? Penyebaran informasi sensitif. Oke, kelompok 6. Mana kelompok 6? Hoax seperti sekolah dan hari liburan. Ada di sini. Nggak ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Nanti setelah ini masing-masing kelompok akan presentasi 5 menit ya. Oke, jawabannya atau tanggapan kalian langsung di selanjutnya nanti dipresentasikan. Itu referensinya boleh kamu langsung dipresentasikan aja.
deh. Ya, contohnya pelanggarannya apa? Apakah dia tidak suka? Atau apakah itu menyebabkan hukum? Kasus kamu ini kan kasus pelanggaran privasi kan? Jadi pelanggaran privasi apakah pelanggaran polis? Ya, kalau masih belum memahami detailnya, tadi itu ada ya. Baca lagi materinya pelanggarannya apa jadi. Aku tidak. Berlanjut. Udah ada yang mengalami kesulitan enggak? Pak.
prinsip etika itu harus hormat, sopan, bertanggung jawab. Pelanggarannya bentuknya apa? Sesuaikan dengan kasusnya. Nah, apakah kasus itu terjadi uling? Apakah komentarnya negatif? Apakah tidak menghormati privasi orang? Itu bisa kamu lihat. Apakah informasinya kok? Paham ya? Kemudian ada yang bingung lagi bila menjawab pertanyaan itu. Ya, ada yang udah selesai? Udah selesai? Kelompok berapa tadi? Oke, kelompok 4 udah selesai. Kelompok yang lain di mana? Ini tinggal dikit ya. Kelompok berapa nih? Oke, yang udah selesai nanti bisa presentasi duluan ya. Gimana nih? Masih? Oke, dikit lagi ya. Udah selesai semua nih. Dikit lagi ya. Dikit lagi kan? Dikit lagi ya. Oke, udah selesai semua? Semua kembali ke bangkunya masing-masing sesuai kelompoknya. Nanti udah selesai semuanya ya. Nanti rapi-rapikan dulu catatannya. Masing-masing kelompok maju ke depan. Berapa dulu ya? Silakan waktunya lagi. Kelompok yang ingin tampil pertama, silakan. Kelompok berapa? Udah selesai semua kan? Ya. Oke.
yang sedang dibahas oleh kelompok 4 itu, kasusnya ini, silakan bisa dilihat sehingga nanti apa yang mereka sampaikan kalian paham, karena suara mungkin tadi kurang terdengar keras ya, kurang terdengar kasus yang dibacakan tadi. Ibu udah tampilkan di layar, kasusnya seperti yang ada di layar, nampak ya? Oke. Kelompok yang lain udah dibaca nih kasusnya, silakan baca dulu, dipahami dulu. Sudah? Ini ada kritikus yang kasar ya. Nah, paham ceritanya? Udah paham ceritanya? Oke, sekarang analisanya atau analisisnya. Dikeraskan sedikit suaranya ya, agak kurang kedengaran. Iya. Pernyataan analisis. 1. Pelanggaran etiket apa yang terjadi? Tersebutkan prinsip atau etika yang telah dilanggar, misalnya tidak sopan, melanggar privasi, menyebarkan hoax, dan lain-lain. Jelaskan dengan rinci. Pelanggaran yang terjadi adalah tidak sopan dalam berkomunikasi di dunia digital. 5. Menggunakan kata-kata kasar, huruf kapital seluruhnya yang berarti teriak di dunia maya, dan menyerang secara pribadi atau personal terhadap Aisyah. Nomor 2. Apa dampak negatif dari tindakan tersebut bagi korban dan pelaku? Bagi korban, merasa direndahkan dan kehilangan kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Bagi pelaku, dinilai tidak sopan dan tidak profesional oleh teman-temannya maupun guru karena berkomentar dengan tidak sopan. Bagaimana seharusnya pelaku bertindak untuk sesuai prinsip netizen? Dampak bagi korban yang merasa direndahkan dan kehilangan kepercayaan diri terhadap. Nomor 3 Kak. Bimo seharusnya menyampaikan kritikan sopan dan membangun. Misalnya menurutku, desainnya lebih menarik kalau diberi sedikit efek visual agar tidak terlalu kolot. Tapi ide dasarnya sudah bagus. Hindari penggunaan huruf kapital dan kata-kata kasar karena terkesan marah atau menekan. Jika ada perbedaan pendapat, diskusikan dengan menghargai pendapat orang lain, bukan menyerang pribadi. Setelah menyadari kesalahannya, Bimo perlu meminta maaf secara terbuka kepada Aisyah dan kelompok agar suasana kembali kondusif. Kedua belah pihak bisa belajar bekerja sama dan saling menghargai kreativitas dalam proyek diskusi. Oke. Nah, sebelum ditutup, bagaimana komentar kelompok lain? Yang tadi yang pertama, pelanggaran apa tadi? Ulang lagi. Kasus ini pelanggaran yang pertama tadi apa? Pertanyaan pertama. Jawabannya apa tadi? Dianggap tidak sopan karena menggunakan kata yang kasar saat mengkritik. Dianggap tidak sopan karena menggunakan kata yang kasar ketika mengkritik, apalagi hurufnya besar-besar, kan? Ada di media sosial ini. Nih, di layar nampak kan? Bimo menuliskan pesan itu di media sosial dengan menggunakan huruf kapital besar. Huruf kapital besar itu menandakan seperti katanya kasar. Ada tambahan dari kelompok lain? Kira-kira udah betul belum nih analisa mereka ini? Kemudian dampak negatifnya tadi, Kak, dibacakan lagi. Dampak negatif bagi korban itu merasa direndahkan dan kehilangan kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Oke, merasa direndahkan kemampuannya ya. Kemudian yang dampak bagi pelaku apa? Dinilai tidak sopan dan tidak profesional oleh teman-temannya. Jadi dampaknya itu dinilai tidak sopan. Idealnya harus bagaimana sesuai dengan etiket? Pelakunya harus bagaimana sesuai dengan etiket? Dari penggunaan huruf kapital dan kata-kata kasar karena terkesan marah atau menekan. Bagaimana seharusnya pelaku bertindak tidak menggunakan huruf atau tadi apa itu ya? Oke. Ada yang mau bertanya atau komentari? Setuju? Setuju. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sekian banyak Ibu perhatikan tadi kan Ibu pilih lihat apa yang kamu jawab. Rata-rata kalian ya sudah bisa menganalisis dengan baik, ya secara keseluruhan bisa menganalisis dengan baik. Apalagi dari kasus yang dibahas ini, jika kamu menyampaikan sesuatu dengan menggunakan huruf besar, seperti menegaskan ya, seolah-olah yang dikasih tahu tuh dengar benar-benar gitu kan. Itu dalam media sosial dianggap tidak sopan. Jadi jangan pernah mengirim pesan dengan menggunakan huruf kapital besar, apalagi dibolkan, dihitamkan. Itu semacam tanda peringatan gitu ya. Ya, semacam tanda peringatan. Oke, nah, oleh karena itu penting bagi kita ketika kita memahami studi kasus ya, studi kasus yang dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu ada juga. Tapi itu senang kalian bisa memahaminya dengan baik,
bisa menentukan pelanggaran-pelanggaran apa yang akan dilakukan. Sehingga nanti harapan ibu setelah belajar ini bukan hanya ibu ya, tapi memang ini belajar benar-benar, bukan hanya sekedar kita mengerjakan rangkaian pembelajaran lalu bikin video. Kamu harus benar-benar memahami bahwa prinsip-prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari itu bukan hanya sekedar dipelajari, tapi memang real harus kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 3 prinsip utamanya itu adalah hormat, sopan, bertanggung jawab. Kalau kamu pakai fondasi hormat dalam menggunakan media sosial, baik mengupload sesuatu, mengomentari sesuatu, semuanya pasti akan berjalan dengan aman. Komunikasinya pasti akan lancar, informasi juga akan disampaikan efektif. Tapi kalau prinsip etika ini tidak kamu junjung tinggi, maka akan timbullah berbagai macam masalah. Nah, etika tadi yang telah ibu sampaikan. Bagaimana kamu beretika, hal-hal apa saja yang harus kamu hindari. Ya, kamu lakukan, kamu hafal nih secara teori, harus hafal nih secara teori. Teori dulu dihafalin, ketika kamu ingin praktikkan, ingat hafalannya. Oh, teorinya nggak boleh ini, nggak boleh ini, ikutin. Ini ikuti. Kalau dalam dunia nyata kita tidak boleh berkata kasar pada orang, maka dalam dunia maya juga sama. Kita tidak boleh melakukan pembulian, body shaming atau kata-kata yang tidak pantas dalam dunia nyata. Dalam dunia maya juga harus lakukan hal yang sama. Ya, harapannya jika itu telah kita lakukan dengan baik, media sosial yang kita gunakan setiap hari dan handphone adalah kekasih hati kalian kan sebenarnya. Kasih hati kalian kan handphone yang kamu pegang, yang kamu lihat, tidur itu yang terakhir kamu lepaskan. Bangun itu yang pertama kamu genggam, ya kan? Jadi kamu tetap hidup di zaman era modern dengan gaya modern, tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma yang umumnya sudah kita junjung tinggi. Dengan tetap berpedoman pada 3 dari prinsip etika apa tadi? Harus hormat, kedua harus sopan, yang ketiga harus bertanggung jawab. Etika dalam kehidupan sehari-hari yang baik, plus lanjutkan aplikasikan dalam kehidupan kita dalam menggunakan media sosial. Ya. Dan yang terakhir, ada yang bertanya? Di DKP ini jarang ada yang bertanya. Ada yang bertanya enggak? Ini tugas-tugasnya kumpulkan dulu. Tadi LKPD-nya kumpulkan dulu. LKPD-nya kumpulkan dulu. Yang tadi sudah jawab. LKPD-nya kumpulkan dulu. Oke, 1, 2, 3. Cuma 1 lagi. Ayo silakan kumpulkan dulu. Jadi sambil perhatikan layar, dalam bermedia sosial atau etika dalam berinternet, prinsip-prinsip etika yang harus kita pahami. 1, apa? Pakai baca. Harus punya sifat. 2, tanggung jawab. Etika dalam bermedia sosial. 1, 2, hormati privasi. 3, bersikap positif. Dan yang keempat, hindari hoax. Ya. Kemudian etika komunikasi online. Kemudian komunikasikan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, hormati perbedaan. Etika berbagi informasi harus verifikasi kebenaran, hindari hoax, dan dengan jawab. Etika perlindungan privasi diri dan orang lain. Pertama apa? Lindungi data pribadi, hargai privasi orang lain, jadilah pengguna yang bertanggung jawab. Oke. Jangan lupa lakukan itu mulai dari diri sendiri, edukasikan orang lain dan laporkan jika itu telah terjadi pelanggaran, terutama kepada diri kamu laporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi hal-hal yang merusak diri kamu, ya, atau pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kita. Nah, untuk materi pertemuan kita selanjutnya nanti, ya, karena sebelum ibu menutup ini kita nanti akan ada post test. Handphonenya silakan diambil dulu. Ya, kita punya akan terinclude dalam aplikasi. Kalau kalian menggunakan nama panggilan, akan kesulitan untuk ibu merekap nilai atau melihat jejak si yang mengerjakan soalnya siapa ya. Pakai nama samaran atau nama panggilan, pakai nama yang ada di absen kalian itu. Nih. Ini dulu deh, saya pantau. Ya, yang tidak ada paketnya, utamakan dulu pakai Google kamu, pakai email kamu. Itu, join mydis.com. Ini join. Manfaatkan komputer yang ada. Sudah? Ada yang udah ready? Ada yang udah masuk? Itu yang udah masuk kayak itu masuk ini. Baru 1 orang yang masuk, enggak ada suaranya. Kodenya itu 0813. Kodenya ini 081948. Masuk pakai email masing-masing ya. Catatannya ditutup dulu. Nah, soal ini soal studi kasus ya, soal-soalnya soal studi kasus. Bagaimana cara kamu menganalisanya dan paham
kakak. Ini loh kak, ini loh kak. Ini kakak, tengah air gabung. Oke, coba. Ini satunya. Ya, ya udah masuk. Sekolah, siswa. Jadi 12 tahun ke atas. Oke? Ya kan? Ya pakai ini. Kalau kamu belajar pakai yang pelajar ya, pakai kuning pelajar. Sudah tuh, udah masuk. Pakai HP buku juga, pakai ya. Nah, sudah masuk. Berapa orang? Keluar lagi. Oh, mukanya sama semua ya. Kali itu aja. Ah, udah. Ya. Udah kak? Udah belum? Siapa Mak Ros tuh? Pakai nama itu lah, nama. Walaupun email mamaku kan ada ini nama itu. Waktu ini nama aku Mak Ros pernah mama. Oke, udah nangkat kan? Buruan. Mana bisa juga ini nomor dulu, tapi tidak apa-apa. Oke, kode itu aja biar cepat. Udah berapa orang? Yang lain berapa? 3 4 ya? Saya terlambat kayaknya. Terlambat tidak. Udah keluar, masuk lagi. Pas masuk lagi, waktu dia minta nama kamu, kamu edit dulu namanya di nama kamu. Ini nama mamaku. Tetap ini mamaku apa? Nah ini siswa. Terus. Usia kamu berapa? Ini kita boleh. Ayo coba lihat 25. Yang berapa? Udah ya, udah. Masih orang ya. Makanya. Ganti apa? Soal 419, 48. Ini. Siswa. Ibu sekolah ke bawah ya, lihat nama udah masuk situ kak. Sekolah ya. Ini siapa nih? Irfan Kusumani apa nih? Ya karena itu settingnya 1 kali dia bisa masuk. Ganti email lain aja. Ibu udah lanjut settingannya itu 1 kali dia bisa masuk. Pakai email lain boleh? Ayo cepat ya udah. 34 orang. Udah ya kita mulai. Nanti
Makanya suaranya jadi luar. Boleh, yang udah selesai boleh keluar. Oke, tinggal sebentar waktunya sebelum habis waktunya ini 1 soal 30 detik. Nanti ketika kamu mengakhiri ada nilai yang terakhir itu kamu bisa lihat nilai kamu berapa. Nanti otomatis akan terinput di aplikasi ini dan tersimpan. Karena soalnya ada 10, maka skornya 1 per soal. Sini. Oke, sudah? Oke, waktu mau berakhir, jangan sampai waktu habis. Kalian masih kerjakan. Oke, waktunya udah habis. Oke, nilai yang terbaik itu Ilham. Yang berarti siapa ya? Saya. Yang kedua Muhammad. Wah, nilai 100, 100, 100. Banyak yang 100 ya? Oh, banyak 100 nih. Ya? Oke, yang tertinggi adalah 100 ya? Tuh. Oke. Ini hasil proses kita kali ini. Oke, pertemuan kita itu cukupkan sampai dengan hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat atau menggunakan kecerdasan artifisial. Bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Gemini, Cloud, atau Agnes, atau apa yang biasa ibu jaga kunci ya. Nah, itu pertemuan ini nanti kita belajar tentang kecerdasan artifisial yang generatifnya ya. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, silakan tutup pertemuan kita ini dengan kita siapkan ya. Siapkan doa dulu. Doa dulu kita siapkan. Supaya kita harapkan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan materi selanjutnya. Oke, sudah? Mas dulu. Pastikan komputernya jangan dimatikan ya, karena setelah ini akan ada proses lain menggunakan komputernya. Ya, Iwan. Iwan, siapa Iwan? Belum siap. Belum masuk di kira kita mainkan beberapa tanaman yang kita sampai sahabat. Alright. Siap.
Beritalah. Sampai ketemu lagi ya. Terus jangan lupa tetap kondisikan menggunakan handphone sesuai keperluan masing-masing guru mata pelajaran. Ya. Jangan menggunakan handphone untuk kepentingan pribadi tidak ada kaitan dengan pembelajaran. Dalam hitungan 10 siapa yang barisannya rapi diizinkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini rapi. Sampai ketemu ya.